Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tapi seperti biasanya agar kita diberikan kemudahan dalam belajar materi pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Anak-anakku, hari ini kita masuk di tema 1 subtema 2, yaitu membandingkan dua bilangan cacah dan mengurutkan bilangan. Jadi kita akan belajar dua. Oke. Ustazah harap kalian memperhatikan agar kalian bisa memahami dan mengerjakan soal yang akan Ustazah berikan nanti. Oke? Yang pertama, kita akan membahas tentang membandingkan dua bilangan cacah. Jadi namanya membandingkan itu nanti ada yang namanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke? Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ratusan. Ingat, ratusan itu ada 3 angka. Angka yang paling depan itu dinamakan ratusan, angka yang tengah dinamakan puluhan, dan angka yang paling belakang dinamakan satuan. Masih ingat kan? Ustazah sudah menjelaskannya di minggu yang kemarin. Dan sekarang, bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, sama dengan. Ingat-ingat, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita bisa lihat angka yang ratusan, puluhan, dan satuannya. Oke? Jadi, nah, ini adalah simbol-simbol. Jadi, kita nanti akan menggunakan simbol saja. Simbolnya itu seperti ini. Oke, seperti ini. Ada 3 simbol. Simbol yang pertama itu menunjukkan bilangan kurang dari. Jadi misalnya kita akan memasangkan simbol kurang dari, kita cukup menulis seperti ini saja. Tidak menulis kurang dari, tapi menuliskan simbolnya saja. Kemudian yang kedua, simbol seperti ini. Menghadap ke belakang itu menunjukkan bilangan lebih dari, ya kan? Kemudian yang terakhir ini menunjukkan bilangan sama dengan. Ada 3. Nah, ini ada contoh soal, coba kalian perhatikan. Di sini ada angka 568 dan angka 451. Di sini kita akan membandingkan dua angka ini. Kira-kira simbol apakah yang pantas dipasangkan pada angka ini? Cara yang gampang yaitu, coba perhatikan. Kan? Yang pertama, angka ratusannya adalah angka 5. Jadi kita lihat di angka ratusan. Ingat, angka ratusan itu angka yang depan. Di sini ada angka 5 dan di sini ada angka 4. Kalian lihat, 5 dan 4 kira-kira itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, kalau sudah ketemu angka ratusannya, karena angka 5 itu lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 400, maaf, di sini harusnya 451. Oke? Jadi, dari angka ratusannya saja kita sudah bisa menemukan jawabannya. Ya kan? Tidak perlu sampai ke belakang. Hanya melihat angka depannya saja. 5 dan 4. Itu sudah ketemu jawabannya. Oke, maka jika ditulis 568 itu lebih dari 451 harusnya ini. Dan tanda lebih dari itu seperti ini.
menghadap ke belakang. Ya, menghadap ke belakang. Jadi, jika ini kita kasih garis ke bawah, ya, jika ke bawah, itu nanti akan membentuk angka B. B itu kan besar, ya kan? Berarti lebih. Seperti itu. Itu jika kita lihat dari angka ratusannya. Nah, selanjutnya, ini ada contoh lagi. Ada angka 671 dan ada angka 682. Nah, di sini karena angka ratusannya itu sama, angka 6, coba kalian lihat, angka 6 dan angka 6 itu sama, berarti kita cari di angka puluhannya. Ayo, puluhan tadi tempatnya di mana? Ya, di tengah. Di tengah itu puluhan. Nah, di sini kita lihat angka puluhannya adalah angka 7, seperti yang saya katakan tadi. Karena ini kan kalau kita membandingkan dengan ratusannya, seratusannya sudah sama, angka 6 dan 6. Maka kita ambil puluhannya saja. Puluhannya ada angka 7, ya kan? Sedangkan 682 yang ini, itu angka puluhannya adalah angka 8, ya kan? Maka, karena angka 7 kurang dari angka 8, ya kan? 7 kan kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Jadi, gampangnya itu, patokannya itu angka depan, ya, angka sebelumnya. Ini kan ada 671 dan 682. Jadi, karena kita ambil angka 7-nya saja, karena 7 berarti kan kurang dari 8. Maka tinggal masukkan saja. 671 berarti tanda yang pas yaitu kurang dari. Jadi mulutnya menghadap ke depan. Seperti itu. Itu kalau kita melihat dari puluhannya. Nah, bagaimana kalau dari satuannya? Ini ada contoh lagi. Ada angka 346 dan 349. Nah, coba kalian perhatikan, ratusannya 3, di sini juga 3. Puluhannya 4, di sini juga 4. Nah, kita lihat satuannya belakang. Ada angka 6 dan angka 9, itu kan berbeda. Ya kan? Berarti angka satuannya adalah angka 6. Sedangkan yang 349, angka satuannya adalah 9. Karena beda. Oke. Nah, karena 6 kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 346 kurang dari 349. Jika kita menggunakan simbol, maka seperti ini jadinya. 346 kurang dari 349. Ya kan? Menghadap ke depan mulutnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, bagaimana kalau kita mencari perbandingannya itu menggunakan gambar? Di sini Ustazah sudah punya 2 gambar. Ada yang sebelah ini dan ini. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar jika satu kotak seperti ini itu nilainya 100. Ya kan? Kemudian satu baris ini nilainya 10. Karena 4 baris maka 40. Ya kan? Kemudian yang ini kita hitung secara manual saja. Nah, yang ini karena satu kotak itu 100 dan ini 3 kotak berjajar maka nilainya 300. Ya kan? Jadi seperti ini. 100 ditambah 40 ditambah 8. Maka jika kita angkakan jadi berapa? Ambil angka depannya saja. 148. Kemudian yang sampingnya 300 ditambah 10 ditambah 6. Jika kita gabungkan menjadi 1, menjadi 316. Karena kita hanya mengambil angka depannya saja. Nah,
Kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita tinggal menambahkan simbol perbandingannya. Jadinya seperti ini. Nah, kita lihat ratusannya dulu. Karena di sini ratusannya itu ada 1 dan ada 3. Beda kan? Berarti itu bisa diperbandingkan. Maka simbol yang cocok yaitu kurang dari, mulutnya menghadap ke depan. Oke, itu cara jika menggunakan gambar. Lanjut. Nah, inilah gambar kedua. Gambar kedua. Di situ ada 180 ditambah 3. Jika kita buat bentuk pendeknya menjadi 183. Sedangkan gambar di sampingnya ada 100 ditambah 60 ditambah 7. Jika kita buat bentuk pendeknya menjadi, kita ambil angka depannya 167. Nah, dari sini kita pasang simbolnya, ya kan? Coba kalian lihat, di sini ratusannya sama ya, ada 1, ada 1. Jadi tidak bisa dibuat perbandingan. Nah, karena di sini lihat setelah ratusannya tidak bisa, kita lihat di puluhannya. Puluhannya ada 8, ada 6. Berarti itu bisa untuk perbandingan. Berarti kan angka 8 itu lebih besar daripada angka 6. Maka bentuk simbolnya seperti ini. Menghadap ke belakang mulutnya. Oke, jadi itulah cara membandingkan angka. Bisa dilihat dari ratusannya dulu. Jika ratusannya sudah sama, maka bisa dilihat dari puluhannya. Kalau puluhannya itu sama, maka kita ambil di satuannya. Oke, bisa ya? Nanti kalau masih bingung, silahkan bisa ditanyakan atau diulang kembali memutar video ini. Nah, karena kita sudah belajar membandingkan, maka akan gampang sekali kita akan mengurutkan bilangan. Nah, tadi kita sudah membandingkan, sekarang kita masuk di mengurutkan bilangan. Di kelas 1 sudah disampaikan bagaimana cara mengurutkan bilangan. Nah, di kelas 2 kita akan mengulang lagi untuk mengingat kembali bagaimana cara mengurutkan bilangan. Bisa dimulai dari yang paling kecil menuju yang paling besar, atau dari yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, contohnya seperti ini. Ustazah punya angka 481, 357, ada 531. Di sini kalian disuruh mengurutkan. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya berbeda, langsung diurutkan. Karena di sini kita lihat ratusannya berbeda, nggih, ada 4, 3, 5. Maka itu bisa digunakan untuk mengurutkan bilangan karena memang ratusannya sudah berbeda. Nah, di sini urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil dulu. Kita lihat ada 4, 3, dan 5. Kira-kira yang paling kecil angka berapa? Angka 3 kan? Berarti 3-nya didahulukan dulu. 357. Kemudian masih ada angka 4 dan 5. Yang paling kecil angka 4. Tulis 481. Baru yang terakhir 531. Itu kalau kita mengurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Sekarang dibalik. Urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah, jadi angka yang ini tadi tinggal kita balik saja. Karena kita tahu 4, 3, dan 5 yang paling besar itu yaitu angka 5. Ya kan? Kemudian ada angka 4. Kemudian disusul angka 3. Seperti itu. Itu kalau kita lihat dari angka ratusannya. Ya, paham ya? Kemudian bagaimana kalau kita lihat dari angka ini? Di sini Ustazah punya angka 671, 634, 652, ya kan?
Karena ratusannya ini sudah sama, 6, 6, 6, maka tidak bisa untuk kita urutkan. Nah, kita lihat puluhannya, 7, 3, 5. Nah, berarti kita mengurutkan dilihat dari angka puluhan. Ya kan? Kita lihat dari angka ratusannya. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat angka puluhannya. Jika puluhannya berbeda, langsung diurutkan. Nah, kita urutkan ya. Di sini ada angka 7, 3, 5. Ya, 7, 3, 5. Urutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar adalah, nah, kita cari yang paling kecil tadi berapa? Antara 7, 3, dan 5. Tentunya angka 3 kan? Berarti yang pertama 634. Terus 7 dan 5 paling kecil angka 5. Berarti 652. Baru disusul 671. Itu jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana kalau mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil? Nah, kita cari yang paling besar. Antara 7, 3, dan 5. Paling besar yang angka berapa? Angka 7 ya kan? 671. Kemudian 3 dan 5 besar yang mana? 5 ya. 652. Kemudian baru disusul 634. Itu jika dilihat dari puluhannya. Jadi mengurutkan dari puluhannya. Nah, yang terakhir. Nah, ini ada angka 146, 142, 148. Jika dilihat ratusannya ada angka 1, 1, 1. Oh, tidak bisa berarti. Kita lihat di puluhannya. 4, 4, 4. Oh, sama saja tidak bisa. Lah, berarti yang terakhir kita harus melihat satuannya. Satuannya di sini ada angka 6, 2, 8. Oh, berarti ini bisa digunakan untuk mengurutkan angka. Ya kan? Jadi, kita melihat dari satuannya. Satuan itu angka yang paling terakhir. Nah, coba kita urutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Kalian lihat, 6, 2, 8. Yang paling kecil angka 2. Oke, 142. Coba disusul. Yang paling kecil lagi, 6 dan 8. 6. Oke, berarti yang terakhir 148. Nah, bagaimana kalau kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Ya kan? Mau yang terbesar yang mana? Antara 6, 2, dan 8. Yang terbesar berarti, oke, 148. Lanjut. 146. Kemudian baru 142. Jadi seperti itulah cara mengurutkan angka. Bisa dilihat dari ratusannya, puluhannya, kemudian satuannya. Seperti itu. Nah, agar memperkuat pemahaman kalian, Ustazah memberikan 10 soal. Di sini yang 1 sampai 5, kalian hanya disuruh untuk memberi simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ditulis di sini. Tapi nanti ketika kalian menulis di buku tulis, soalnya harus ditulis nih, soal yang ini harus ditulis biar Ustazah tahu. Kemudian yang halaman kedua ada angka 1, 2, 3. Di sini kalian disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, dari yang terbesar menuju yang terkecil. 1, 2, 3. Kemudian yang 4, 5 ini disuruh mengurutkan dari yang terkecil menuju yang ke terbesar. Jadi jelas 1 sampai 5, kemudian 1 sampai 3, kemudian 4 dan 5. Total soal ada 10 soal ditulis. Ustazah tunggu hasil kiriman pekerjaanmu di foto kemudian dikirimkan ke Ustazah. Oke, seperti itu tugasnya hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengumpulkan, semuanya bisa mengerjakan. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan pada Ustazah atau pada ayah ibumu atau kakakmu. Oke, yang penting pekerjaannya itu dikerjakan sendiri. Oke.
Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semua. Dan sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.